Di penghujung, wahai penonton, wahai publik, kita dengarkan suara wakil-wakil partai ini. Apa pesannya buat Anda agar melihat semua peristiwa ini dengan jernih, dengan apa adanya, gitu kan? Saya mulai dari Gus Coy. Pesan Anda. Kenapa harus yang pertama? Karena Anda yang punya pesan yang paling keras. Memang dia Kingmaker 2 hari ini ya. Dia langsung kenapa pertama? Memang jam terbang ini bahaya. Kingmaker selama 2 hari ini. Ya, saya kira semua pertemuan yang dilakukan oleh para elit itu bagus. Bagus untuk hubungan antar partai, elit, sekaligus bagus untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Oleh karena itu ini harus dimaknai secara positif. Jangan ada yang membaca yang aneh-aneh yang membuat bacaannya itu membuat ini masalah baru. Ini akan menjadi beban baru lagi buat rakyat. Padahal pertemuannya itu maksudnya itu mau ikut menyelesaikan persoalan beban-beban rakyat itu supaya mulai terkurangi begitu. Oleh karena itu saya sarankan kepada para pengamat ini itu jangan murni menurut pikirannya, juga harus untuk kepentingan bagaimana meringankan beban rakyat. Bahwa ini positif untuk rakyat. Rakyat ikuti ini, setuju ini, dukung ini. Itu yang pertama. Yang kedua, negara ini dibangun bersama, saya setuju. Negara tidak bisa diurus satu orang, dua orang, satu kelompok, dua kelompok. Tetapi negara sudah sepakat ada sistem pemilu, ada demokrasi, kemudian melalui kompetisi. Melalui pemilu itu ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang suaranya mayoritas, ada yang minoritas. Harus pakai ya, itu. ada yang sudah jadi ketua DPR, nanti ada wakil-wakil, MPR tinggal dirembuk bagaimana baiknya. Tetapi juga yang menang diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini. Yang kalah, ya sudah kalah, oposisi. Ini dalam rangka kesehatan demokrasi, itu juga dalam rangka untuk kepentingan bangsa dan negara. Nggak usah disesali, ketemu jalan terus. Ketemu jalan terus. Dan ketika ketemu jangan sekali-kali selalu diartikan, ini kursi nih, mau minta kursi berapa ini dapat kursi apa. Terus siapa tuh minta meja gitu ya. Kira-kira begitu. Ini saya kira harus dihilangkan. Bagaimana pesan dari Gerindra? Gerindra posisinya sekarang bagaimana bangsa ini kembali rukun, kembali pembelahan ini sudah cukup selesai karena presiden terpilih sudah definitif. Kalau baik dia didukung, kalau tidak kita akan tetap mengkritik. Dan juga jangan dimaknai apa-apa jabatan kita menganggap sebenarnya jabatan itu ketua MPR, menteri kan sudah ada catatan di atas. Bahkan ketika harusnya Gerindra itu tetap di luar, atau misalnya Gerindra nanti karena kepentingan sejarah sudah mendukung Pak Jokowi di dalam, kalau Tuhan berkehendak kan tidak ada siapapun yang bisa melawan, termasuk Surya Paloh dan Effendi Koleri. Oke, terima kasih. Bagaimana pesan dari PKB? Kalau PKB menilai pertemuan tokoh, pertemuan elit ini harus terus dilanjutkan, ya, sampai memang kita bisa menyelesaikan secara menyeluruh residu pemilu, polarisasi tengah masyarakat. Ini masih ada kok, sisa-sisa masih ada yang kecewa. Kan tadi Bang Ray sudah katakan, masih ada orang yang menganggap negatif pertemuan tokoh-tokoh ini. Dianggap bagi-bagi kursi, dianggap dagang sapi. Nah, oleh sebab itu kita harus meluruskan juga persepsi publik ini, bahwa pertemuan tokoh-tokoh ini adalah pertemuan idealis. Mereka semua bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan tadi. Dan mereka lakukan itu sekarang. Ya, mereka lakukan itu sekarang. Kalau kemudian semuanya sudah sama, memandang pemilu ini clear, memandang persoalan di masyarakat sudah clear, grassroots juga sudah cair, maka baru kemudian kita bicara soal menyusun pemerintahan. Dan ketika menyusun pemerintahan, menyusun parlemen sebaik mungkin, oposisi dan pemerintah itu sama mulianya. Gotong royong, saya tangkap adalah gotong royong oposisi dan pemerintah itu bersama-sama membangun bangsa. Itu gotong royong. Bukan gotong royong itu di pemerintahan. Enggak, gotong royong itu adalah ketika orang yang di luar pemerintahan dengan pemerintahan sama-sama bertujuan untuk membangun bangsa. Kira-kira gitu. Bagaimana PDIP? Bahwa kemudian Bang Gus Coy punya keinginan, boleh, sah. Secara konstitusional memungkinkan. Gerindra punya keinginan, nggak mungkin lah tidak punya keinginan. Nggak mungkin juga cuma iseng jalan ke sana. Apakah cuma sebatas menyampaikan ide gagasan atau lebih daripada itu pun boleh saja. PKB punya keinginan juga boleh saja.
Ray Rangkuti di sini sebagai pengamat juga punya keinginan juga boleh-boleh saja. Artinya tidak ada seorang pun yang kemudian mampu untuk melarang orang lain berkeinginan. Tapi selain keinginan orang per orang, selain keinginan partai per partai, ada juga keinginan konstitusi. Keinginan konstitusi itu apa? Menyerahkan hak keputusan terakhir pada presiden. Nah, ketika itu terjadi, ya semua akan diuji. Memahami konstitusi itu sebagai sebuah pemahaman yang utuh terhadap konstitusi, atau tetap mau mementingkan keinginan perorangannya mengalahkan kepentingan dan keinginan konstitusi. Walau bagaimanapun juga, saya percaya presiden tidak akan mengambil keputusan yang asal-asalan. Dia akan pertimbangkan sebaik-baiknya. Apakah melibatkan Gerindra? Pasti dia punya pertimbangan. Tidak melibatkan juga pasti punya pertimbangan. Komposisi menteri dari PKB berapa, dari Nasdem, pasti juga dihitung baik-baik. Dan akan ada momentumnya di mana semua akan duduk bicara bersama-sama di partai koalisi. Hormati saja itu. Hormat itu. Bang Ray terakhir, sedikit saja. Saya pikir Untuk ini mengikat- pelajaran penting bagi kita semua ya, khususnya kepada pemilih kita pada pemilu Pilpres kemarin itu, agar tidak mudah terjebak pada narasi-narasi tentang surga dan neraka dalam pemilu, iblis dan setan, perang ini, perang itu dan seterusnya gitu. Yang berakibat kemudian apa namanya ya, istilah-istilah agama itu seperti tidak berwibawa tatkala pada faktanya tidak seperti yang dibayangkan gitu. Malam ini kita melihat dengan sangat tegas dua posisi yang kemarin berseberangan sekarang berdekatan dengan sangat baik, bahkan argumennya saling mendukung. Sebaliknya yang kemarin berkawan dengan baik, bersebelahan di belakang saya, yang justru argumennya saling bertolak belakang gitu. Itulah politik di Indonesia ini. Oleh karena itu, kepada para pemilih kita agar arif-arif, mereka yang masih suka mempergunakan identitas dalam pelaksanaan pemilu, Anda akan kecewa. Karena para politisi kita beginilah lenturnya. Itulah dia. Terima kasih. Terima kasih telah membuat kami menjadi lebih pintar. Bapak-bapak luar biasa. Terima kasih di dalam 2 sisi malam hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Saya tidak mau komentari lagi. Itu sudah luar biasa. Sampai jumpa.